Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Katrunada dengan NIM 06091381823047 dari kelas Palembang. Pada kali ini, tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Dr. Mas Agus Muhammad Tebrani, SPD MSI, dan Ibu Nike Anggraini, SPD MSc. Analisis kritis artikel jurnal atau sumber primer. Kali ini saya memiliki 3 artikel. Yang pertama berjudul Efektivitas Penggunaan Laboratorium dalam Pembelajaran Biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam. Yang kedua, analisis daya dukung laboratorium IPA Biologi dalam menunjang pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada pembelajaran biologi di MA Nurul Hikmah Hargelis. Yang ketiga, persepsi siswa tentang kegiatan praktikum biologi di SMA Negeri Sekota Jambi. Dengan judul calon skripsi saya, yaitu pengelolaan laboratorium dalam menunjang kegiatan praktikum biologi di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir, disusun oleh saya sendiri, Nadia Katrunada. Pertama, kita mulai dengan struktur analisis artikel. Calon skripsi saya, pengelolaan laboratorium dalam menunjang kegiatan praktikum biologi di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir oleh Nadia Katrunada. Yang kedua, identitas artikel yang berjudul pertama, efektivitas penggunaan laboratorium dalam pembelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Unggul Baitussalam. Artikel kedua, analisis daya dukung laboratorium IPA Biologi dalam menunjang pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pembelajaran biologi di MA Nurul Hikmah Hargelis. Yang ketiga, persepsi siswa tentang kegiatan praktikum biologi di SMA Negeri Sekota Jambi. Dengan penulis yang pertama, artikel pertama Silvi Puspa Widya Lubis dan Doa Rizkika. Artikel kedua dengan penulis Rosdiana, Emma Huzaimah, dan Ria Yulia Gloria. Artikel ketiga dengan penulis Afreni Hamida, Eka Nopitasari, dan Reni S. Budianingsi. Jurnal dari Semdi Unaya 2017. Kemudian artikel kedua Science Education, Jurnal Sains dan Pendidikan Sains. Jurnal yang ketiga, Jurnal Sainmatika 2014. Masuklah kita pada tahap ketiga, yaitu analisis artikel 1. Pada artikel 1 yang bertopik menjelaskan mengenai efektivitas penggunaan laboratorium dalam pembelajaran biologi kelas 10 di SMA. Dengan penulis Puspa All 2017. Informasi-informasi penting yang akan dimanfaatkan. Berikut merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan. 1. Informasi yang dapat dimanfaatkan menurut Kertiasa 2006. Keberadaan laboratorium sains di sekolah menengah merupakan keharusan pada pendidikan sains modern. Alasan utamanya dua macam, yaitu dari segi filosofis dan pedagogis psikologis. Laboratorium mengambil peranan yang sangat penting karena di dalam proses siswa seharusnya mempunyai kemampuan pengumpulan data, pengukuran, penganalisan data, penginterpretasian data, penyimpulan, berhipotesis, dan berteori. Pada pemanfaatannya, informasi ini memperkuat fakta bahwa keberadaan dan laboratorium untuk praktikum sangatlah penting dan diperlukan di sekolah. Informasi ini dapat mendukung pada latar belakang bab 1 skripsi saya. Yang kedua, pemanfaatan laboratorium atau kegiatan praktikum merupakan bagian dari proses pembelajaran. Melalui kegiatan praktikum, siswa akan membuktikan konsep atau teori yang sudah ada dan dapat mengalami proses atau percobaan itu sendiri. Kemudian mengambil kesimpulan sehingga dapat menunjang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Biologi lebih dari sekedar kumpulan fakta ataupun konsep, karena dalam biologi juga terdapat kumpulan proses dan nilai yang dapat diaplikasikan.
serta dikembangkan dalam kehidupan nyata. Informasi ini menunjukkan manfaat laboratorium dalam pelaksanaan praktikum sehingga dapat mendukung latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2 pada skripsi saya. Yang ketiga yaitu menyatakan bahwa pembelajaran bagi siswa tidak akan bermakna apabila siswa tidak melakukan praktik secara langsung dalam melakukan pengamatan ataupun percobaan yang dilakukan dalam laboratorium biologi. Pemanfaatan laboratorium biologi perlu dilakukan agar laboratorium dapat berfungsi sesuai dengan maksud pengadaannya. Nah, pada informasi ini menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan laboratorium untuk pengadaan alat dan bahan untuk pelaksanaan praktikum. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 dan kajian pustaka bab 2 skripsi saya. Poin keempat, peran laboratorium pada pembelajaran sains IPA adalah sebagai tempat kegiatan penunjang dari kegiatan di kelas. Bahkan mungkin sebaliknya, bahwa yang berperan utama dalam pembelajaran sains adalah laboratorium, sedangkan kelas sebagai tempat kegiatan penunjang. Fungsi lain dari laboratorium adalah sebagai tempat display atau pameran sebagai museum kecil perpustakaan IPA dan tempat sumber belajar IPA. Nah, pada informasi ini menunjukkan bahwa pentingnya peran laboratorium IPA karena sangat diperlukan sebagai kegiatan penunjang. Informasi ini akan mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Poin kelima, pengelolaan laboratorium penting untuk diperhatikan. Pengelolaan laboratorium dibedakan menjadi kegiatan pemeliharaan, penyediaan, dan peningkatan daya guna laboratorium. Informasi ini menjelaskan bahwa pengelolaan laboratorium sangatlah penting karena dibedakan pada beberapa kegiatan. Informasi ini dapat mendukung pentingnya pengelolaan laboratorium di latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2. Poin yang terakhir yaitu pengelolaan laboratorium meliputi 4 kegiatan pokok. Yang pertama, mengadakan langkah-langkah yang perlu untuk terus mengupayakan agar kegiatan siswa di dalam laboratorium bermakna bagi siswa. Yang kedua, menjadwal penggunaan laboratorium oleh pengelola agar laboratorium dapat digunakan secara merata dan efisien. Yang ketiga, mengupayakan agar peralatan laboratorium terpelihara dengan baik, sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama. Yang keempat, mengupayakan agar penggunaan laboratorium berlangsung dengan aman dan mengupayakan langkah-langkah yang perlu untuk dihindari terjadinya kecelakaan. Nah, pada informasi ini bahwa pengelolaan laboratorium meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu langkah-langkah, menjadwal, mengupayakan, dan keberlangsungan. Jadi, pada informasi ini dapat mendukung latar belakang yang menjelaskan kegiatan pengelolaan laboratorium pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2 skripsi saya. Pada poin C, pertanyaan atau hal yang belum jelas terkait kepentingan pemanfaatan. Adapun pertanyaan atau hal yang belum jelas terkait pemanfaatan sebagai berikut. 1. Dalam jurnal dijelaskan bahwa pengelolaan laboratorium meliputi 4 kegiatan pokok, yaitu mengadakan langkah-langkah, menjadwal penggunaan laboratorium, mengupayakan agar peralatan laboratorium terpelihara dengan baik, mengupayakan agar penggunaan laboratorium berlangsung dengan aman. Lalu, apakah hanya 4 kegiatan itu saja yang menjadi poin penting pengelolaan laboratorium? Adakah pokok kegiatan yang lain? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, pembelajaran bagi siswa tidak akan bermakna apabila siswa tidak melakukan praktik secara langsung dalam melakukan pengamatan ataupun percobaan yang dilakukan dalam laboratorium biologi. Pemanfaatan laboratorium biologi perlu dilakukan agar laboratorium dapat berfungsi sesuai dengan maksud pengadaannya. Apakah yang terjadi jika suatu materi biologi tersebut tidak dilaksanakan praktikum, padahal seharusnya ada praktikum? Kemudian, apakah pemanfaatan laboratorium biologi di sekolah selalu sama dalam fungsi dan pengadaannya? Nah, itulah dari isi analisis artikel 1. Kemudian, kita lanjut pada analisis artikel 2.
Artikel kedua yang bertopikkan memahami analisis daya dukung laboratorium IPA biologi dalam menunjang pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Padahal pada pembelajaran biologi. Yang B, informasi penting yang akan dimanfaatkan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu informasi yang dapat dimanfaatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, mengemukakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Nah, pemanfaatannya, informasi ini memperkuat bahwa pada standar pendidikan pada sekolah menengah adanya pengelolaan. Informasi ini dapat mendukung latar belakang bab 1 saya. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengemukakan mengenai sarana dan prasarana, yaitu setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, lahan, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, serta perlengkapan dan ruang lain. Prasarana tersebut diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Informasi ini menunjukkan bahwa dalam peraturan pemerintah disebutkan diwajibkan untuk setiap satuan pendidikan memiliki laboratorium. Informasi ini mendukung latar belakang bab 1. Yang ketiga, dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 mengemukakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap dan keterampilan lebih banyak dapat diterapkan melalui kegiatan praktikum di laboratorium. Informasi ini menunjukkan bahwa standar kompetensi lulusan mencakup sikap keterampilan yang dapat diterapkan melalui kegiatan praktikum di laboratorium. Oleh sebab itu, informasi ini akan diletakkan pada latar belakang bab 1 skripsi saya. Keempat, sedangkan sekolah dituntut untuk dapat mengantarkan lulusannya kepada keunggulan diri sebagai sosok yang tangguh, kreatif, mandiri, jujur, dan berdisiplin. Yang kesemuanya itu dapat dibentuk melalui aktivitas-aktivitas terencana dari suatu kegiatan laboratorium yang sudah terprogram dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa KTSP yang baru saja bergulir pada tahun 2006 lalu juga mementingkan keterampilan proses psikomotor. Informasi ini menunjukkan bahwa pada KTSP dapat mementingkan keterampilan psikomotor yang merupakan bagian dari kegiatan laboratorium. Informasi ini akan mendukung latar belakang bab 1 skripsi saya. Poin terakhir yaitu keberadaan laboratorium IPA biologi dalam menunjang pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan, karena laboratorium merupakan perangkat pendidikan yang harus ada dalam sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, karena laboratorium merupakan sarana untuk mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses pembelajaran biologi. Pemanfaatan informasi ini menjelaskan bahwa pada kurikulum KTSP menyatakan bahwa laboratorium merupakan suatu perangkat pendidikan yang wajib ada. Informasi ini akan mendukung latar belakang bab 1 skripsi saya. Untuk poin C, pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, dalam jurnal dijelaskan bahwa pada kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk pelaksanaan praktikum di laboratorium sangat penting dilaksanakan atau dengan kata lain wajib. Apakah pada kurikulum 2013 juga dengan demikian? Karena mengingat tahun sekarang kita sudah memakai kurikulum 2013. Pertanyaan kedua yaitu, kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki standar dalam pengelolaan laboratorium IPA biologi. Dengan demikian, apakah pada kurikulum 2013 sama halnya dengan KTSP? Karena mengingat sangat banyak perubahan pada KTSP dan K13. Selanjutnya kita masuk pada analisis artikel ketiga.
Pada artikel ketiga memiliki topik yaitu menjelaskan mengenai persepsi siswa tentang kegiatan praktikum biologi di SMA. Berikut informasi yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu pembelajaran biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai, serta tanggung jawab kepada lingkungan. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga pembelajaran biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pemanfaatannya, informasi ini memperkuat mengapa pembelajaran biologi itu penting dengan adanya praktikum. Informasi ini mendukung latar belakang bab 1. Poin kedua yaitu salah satu syarat dalam pembelajaran biologi adalah kegiatan praktikum. Oleh sebab itu, kegiatan praktikum harus terlaksana dengan baik dan dengan kondisi laboratorium yang baik. Kegiatan praktikum memiliki peranan penting dalam mewujudkan efektivitas pembelajaran biologi. Pemanfaatan pada informasi ini menunjukkan pentingnya kegiatan praktikum dalam pembelajaran biologi untuk mewujudkan efektivitas pembelajaran. Informasi ini dapat mendukung latar belakang bab 1 skripsi saya. Yang ketiga, pada umumnya pelaksanaan praktikum dilakukan dengan melalui serangkaian tahapan. Mengelompokkan tahapan praktikum menjadi tahap pendahuluan, pelaksanaan, dan tahap pasca praktikum. Informasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktikum dilakukan melalui serangkaian tahapan menjadi tahap pendahuluan, pelaksanaan, dan pasca praktikum. Informasi ini akan saya letakkan pada latar belakang bab 1 dan bab 2 kajian pustaka skripsi saya. Poin keempat, pada pembelajaran sains, termasuk biologi di dalamnya, keberadaan laboratorium menjadi sangat penting. Pada konteks belajar mengajar sains di sekolah, seringkali istilah laboratorium diartikan dalam pengertian sempit, yaitu suatu ruangan yang di dalamnya terdapat sejumlah alat-alat dan bahan praktikum. Informasi ini menunjukkan bahwa pembelajaran biologi di dalamnya, keberadaan laboratorium menjadi sangat penting dan laboratorium tempat untuk melaksanakan praktik. Informasi ini akan mendukung latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2 skripsi saya. Poin terakhir yaitu laboratorium ialah tempat untuk melatih siswa dalam hal keterampilan, melakukan praktek, demonstrasi, percobaan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Laboratorium yang dimaksud di sini tidak hanya berarti ruangan atau bangunan yang dipergunakan untuk percobaan ilmiah. Nah, pemanfaatan informasi ini menjelaskan bahwa laboratorium ialah tempat untuk melatih siswa dalam hal keterampilan, melakukan praktek, demonstrasi, dan lain-lain. Informasi ini dapat mendukung pentingnya di latar belakang pada bab 1 dan kajian pustaka pada bab 2 skripsi saya. Kemudian pertanyaan terkait kepentingan pemanfaatan yaitu pertama, dalam jurnal dijelaskan bahwa laboratorium biologi merupakan tempat praktek, demonstrasi, percobaan, penelitian, dan tempat pengembangan ilmu. Dengan begitu, sangatlah penting laboratorium biologi tersebut. Tetapi bagaimana jika pada daerah-daerah terpencil sekolah yang tidak memiliki laboratorium? Kemudian pertanyaan kedua yaitu, pada pengelompokan tahapan praktikum menjadi tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan pasca praktikum. Apakah pada setiap pengelolaan judul-judul praktikum semua tahapannya sama? Kemudian, untuk bibliografi, saya dari jurnal Eka Novitasari, Huzaimah, dan Puspa S. Lubis. Itulah pemaparan dari hasil analisis jurnal atau artikel yang saya dapatkan dan sesuai dengan judul calon skripsi saya. Saya memohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.